susah mencari pejabat yang bisa ngomong seperti ini. Abi tukang ngomong, malahan terlalu banyak ngomong. Tapi pas dengar tadi semua mengena. Pantes almarhum Tuan Guru Syekh ketika beliau berusia 8 tahun, saya dengar bukan dari beliau dan bukan dari keluarga, Abi sering bolak-balik ke sana ketemu sama orang-orang tua, sampai terakhir ketemu sama yang paling tua, disebutnya Tuan Guru 3 zaman, sampai ketemu, sampai lukan, cerita bahwa ketika umur 8 tahun, beliau 8 tahun masih kene balita, ayahnya kakeknya diundang di kantor gubernur di Pendopo, terus bilang, insya Allah nanti cucu saya duduk di sini 10 tahun jadi gubernur. Dan ada satu lagi, bahwa insya Allah cucu saya ini orangnya nanti akan jadi pemimpin di Indonesia. Ini semua ingat, bukan deklarasi, bukan kampanye. Allah Maha tahu keinginan kita semua, mendambakan seorang pemimpin yang memiliki kalamul haq. Beliau insya Allah. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Ini Tuan Guru, Tuan Guru Al-Mukarram Abi Husni Tamrin mata'anallah bituli hayati. Semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para habaib yang saya muliakan, para masyayikh, para tokoh, para abang, para senior, para kakak-kakak, dan para orang tua kami semua yang mudah-mudahan semuanya kita tanpa kecuali selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini benar-benar bagi saya adalah karunia bisa bersilaturahim. Walaupun abi saya betul-betul agak kurang sehat ya. Jadi ngomong ini juga udah keringetan nih, Bi. Ya. Keringetan pertama karena kurang sehat, keringetan kedua karena di samping saya ada abi, keringetan ketiga karena banyak sekali jamaahnya. Tapi di atas semua itu, kesyukuran yang tak terhingga bagi saya, Muhammad Zainul Majdi, pada hari ini bisa hadir di Majelis Al-Ihya. Semoga majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya ada 6 foto para ulama masyayikh, guru-guru kita rahimahumullah rahmatal abrar. Semoga Allah merahmati beliau-beliau semua. Dan paling kanan itu foto dari muassis Nahdlatul Wathon, yaitu kakek saya, Al-Maghfurlah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau juga pahlawan nasional, menunjukkan bahwa dari awal, bahkan jauh sebelum hadirnya Republik Indonesia 1945, para ulama lah yang selalu di depan berjuang. Maka merupakan su'ul adab kalau ada siapapun berusaha untuk memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan. Kalau tidak karena dima'ul ulama wa midaduhum, kalau bukan karena darah-darah dari para ulama, para syuhada, dan juga dakwah-dakwah mereka, tulisan-tulisan mereka, mungkin tidak akan hadir yang namanya Indonesia. Maka kalau di depan ini kita maknakan foto-foto ini adalah foto dari para guru kita, para ulama, para masyayikh, maka pada saat yang sama sesungguhnya foto-foto ini
adalah foto para pejuang bangsa. Falnaqra'il Fatihah lahum wa li masyayikhinal akharin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau semua, termasuk usul, yaitu para orang tua dari Abi di sini. Terus wa in alau, terus ke atas. Wa masyayikhuhu, guru-guru beliau, wa in alau, terus ke atas sampai kepada hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi yang saya cintai dan saya muliakan, bapak-bapak, ibu, para hadirin dan hadirat sekalian. Saya datang ke sini bawa banyak niat, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, min mahasinil Islam, di antara keindahan Islam itu adalah satu amal bisa niatnya banyak. Maka para ulama mengajarkan kepada kita untuk ta'didun niyah. Kalau kita mengerjakan satu amal soleh, maka perbanyak niatnya, sebanyak-banyak yang bisa kita buat. Niat yang pertama tentu ibtigha mardatillah, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Kita mengerjakan sesuatu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mengerjakan sesuatu ini adalah untuk menunaikan perintah Allah. Lalu kemudian tambah niat sebanyak-banyaknya. Kalau pada majelis setiap hari Ahad ini, pertama niat kita adalah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua niat kita adalah untuk ta'liful qulub, untuk mengokohkan apa yang Allah ciptakan dalam hati kita. Apa yang Allah ciptakan? Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Jadi ada dua penegasan dalam ayat yang pendek ini. Penegasan yang pertama, wa allafa baina qulubihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang merekatkan hati. Allah Subhanahu wa taala membuat Abi cinta Lombok. Allah Subhanahu wa taala membuat Abi cinta Maulana Syekh. Allah Subhanahu wa taala membuat Abi cinta kepada para masyayikh yang fotonya ada di depan dan yang tidak ada fotonya. Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan hati bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin dari sebelum subuh datang ke tempat ini. Allah Subhanahu wa taala yang juga mendekatkan hati saya Muhammad Zainul Majdi datang ke sini. Untuk nikmat itu mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kenapa nikmat ta'liful qulub ini penting? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara di dalam, menyampaikan di dalam suratul Anfal. Suratul Anfal itu potret perjuangan. Perjuangan yang panjang sekali, dan hidup adalah perjuangan. Al-hayatu jihadun wa kifah. Hidup ini perjuangan. Kita bapak-bapak, ibu-ibu punya jatah. Jatah ini pasti habis. Pertanyaannya, dihabiskan untuk apa? Kan itu di dalam hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pertanyaan yang 4 itu yang disebutkan oleh Rasul, bahwa tak bergeser kaki begitu menapak kaki bangun dari kubur. 4 hal ditanya. Yang pertama itu an umrihi fima afnahu. Lalu kemudian di akhir itu wa an jasadihi fima ablahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan apa yang kita habiskan dalam kesemua nikmat yang Allah berikan. Umur di mana kita habiskan. Nah, Bapak Ibu, hidup adalah bagaimana menghabiskan jatah kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka ketika di Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hidup ini adalah perjuangan, di situ ada gambaran, katakanlah di situ ada gambaran perang yang jihad shaghir dengan senjata. Yang di balik itu kata para ulama ada jihad akbar. Bagaimana umat ini menata lahir batinnya, mengendalikan hawa nafsu pribadi-pribadinya untuk mencapai tujuan bersama, kemaslahatan bersama. Apa yang Allah ingatkan? Wa ati'ullaha wa rasulahu
wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bapak Ibu, ini ayat mengingatkan pentingnya mensyukuri ta'liful qulub. Jadi selalu menyatu dan kompak. Maka dalam ayat ini Allah tidak cukup menyebutkan wa atiullah wa rasulahu. Wa atiullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak cukup. Ternyata ada sambungannya, ada penyempurnanya. Apa sambungan dari wa atiullaha wa atiur rasul wala tanaza'u? Jadi ta'liful qulubnya itu jangan hilang dan lepas. Wala tanaza'u. Tanaza'u itu maknanya berselisih. Tanaza'u itu maknanya berpecah belah. Jadi Allah dekatkan, justru kita jauhkan. Allah satukan, kompakan umat, taruh dalam hati kita itu semangat untuk kebersamaan, justru kita menghilangkan itu semua. Kita buang kekompakan itu. Apa hasil dari tanazu'? Allah sebutkan dua. Fatafshalu. Yang pertama, semua cita-cita bakal gagal. Benar nggak Bapak Ibu? Ada cita-cita berhasil kalau tidak kompak? Nggak ada. Fatafshalu, maka semua cita-citanya gagal. Di sini kata para ulama Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Apa artinya kata para ulama? Menunjukkan bahwa seakan-akan objeknya nggak penting. Karena gagal itu bisa dalam semua hal, nggak perlu dijelasin gagal ini, gagal itu, gagal urusan pribadi, gagal urusan keumatan, gagal urusan sekolah, gagal urusan perjuangan, gagal segala macam, nggak perlu dijelaskan gagal apa. Yang jelas gagal aja. Fatafshalu. Dikunci oleh Allah. Semua perjuanganmu akan gagal ketika ta'liful qulub itu hilang. Nggak cukup perjuangan itu gagal, wa tazhaba rihukum. Anginmu bakal hilang. Apa itu angin? Ar-rih huwal haibatu wal muru'ah. Jadi kehormatan umat itu hilang. Angin itu gambaran dari kehormatan dan kebanggaan, nama baik. Nama baik yang digambarkan di dalam hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kata Rasul, di antara sallallahu alaihi wasallam, di antara yang Allah berikan kepadaku karena kekompakan umat ini, di antara yang diberikan kepadaku, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Pasukan Islam itu masih di sini, masih berjarak 1 bulan perjalanan dari tujuannya. Yang di sono, yang 1 bulan perjalanan itu sudah gemeter hatinya. Masih 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi masih di Madinah, meneriakkan Allahu Akbar. Orang Quraisy yang jaraknya 1 bulan perjalanan dari Madinah, itu hatinya udah rontok. Sudah rontok. Itulah ketika ada haibah, rihnya masih kuat, angin, kewibawaan, kehormatan, itu masih terasa. Gimana kalau sekarang Bapak Ibu? Kadang-kadang yang di depan kita itu nggak ngaruh kita teriak Allahu Akbar, padahal lafalnya sama, suaranya mungkin kencengan kita dibanding sahabat dulu, cuman lahir dari hati yang beda. Kalau dulu itu ada ta'liful qulub, maka ayat ini mengingatkan wa allafa baina qulubihim. Lalu di akhir walakinnallaha allafa bainahum.
Kalau ditanya sederhananya, Bapak Ibu kemari ngaji sama Abi, ada yang dikasih duit nggak? Yang ada malah keluar duit. Ada yang dikasih jabatan nggak? Yang ada bahkan mungkin hal-hal lain yang sifatnya duniawi disingkirin sebentar, 1 jam, 1,5 jam buat nuntut ilmu. Inilah ta'liful qulub. Alhamdulillah. Dan di sini kekuatan umat. Itulah sebabnya kata para ulama, khitab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu daiman bisighatil jam'i. Allah tidak pernah memanggil si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau manusia disebut dalam Al-Qur'an, nih manusia ya, disebut dalam Al-Quran dalam bentuk pribadi. Apa yang bapak-bapak ibu tangkap maknanya? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Ketika disebut dalam bentuk tunggal sebagai satu pribadi, maka wajah manusia dalam Al-Quran itu selalu wajah yang penuh dengan kelemahan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah. Benar nggak ibu-ibu? Ya. Ibu-ibu sering berkeluh kesah? Ya. Dan tidak hanya berkeluh kesah, bahkan banyak nikmat bisa kehapus dengan satu saja masalah. Kita kadang-kadang sama orang, saking baiknya mungkin ya, kita kadang-kadang sama orang atau sama sesuatu, kalau sesuatu udah dekat, kadang-kadang kita jarang bisa menghargainya. Bapak sama ibu, suami sama istri, suaminya itu misalnya orang baik, orang soleh, kalau keluar orang menghormati, tapi di rumah istri nggak menghormati. Kenapa? Karena dekat setiap saat. Itu sebabnya dulu Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, beliau itu pada saat di Mekah beliau pindah ke Taif, pergi ke Taif, tinggal ke Taif. Orang nanya, wahai sepupu Rasul, pada saat orang dari seluruh dunia datang berusaha untuk dekat, tinggal sedekat mungkin dengan Ka'bah, kok Anda ini justru menjauh dari Ka'bah? Kok tinggalnya di Taif? Orang pada datang ke Ka'bah, pingin ngelihat Ka'bah. Kok Anda yang setiap hari lihat Ka'bah, kok malah pergi menjauh? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Saya takut kalau saya selalu di samping Ka'bah, rontok keagungannya di mata saya. Jadi hati-hati. Hati-hati kalau misalnya hari-hari dekat sama ulama, ini hati-hati ya. Buat saya juga peringatan nih. Dekat sama orang baik, orang soleh, hati-hati. Jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, tapi selalu syukuri sebagai nikmat. Karena kalau dianggap biasa, bisa rontok itu kehormatan. Dianggap biasa aja. Mulai tumbuh su'ul adab. Mulai kemudian, ini temen nih, bukan guru lagi. Na'udzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya ada paman saya dulu ditanyain sama murid Maulana Syekh itu. Ustaz, kan Maulana Syekh ini tiap hari didatangi sama orang. Kok Ustaz gak setiap hari? Cari berkah, tiap hari deketin. Saya takut, kata Ustaz Zainul Arifin itu, paman saya itu, saya takut selalu dekat sama Maulana Syekh seperti sebagian orang, karena kalau akrob lama-lama jadi akrob, kata dia. Dekat, lama-lama jadi kalajengking. Jadi akrob ke akrob, ya. Jadi beda hurufnya dikit tipis, ya. Dekat, lama-lama nggak bisa menghargai. Akhirnya kemudian bukannya membawa kebaikan, tapi justru membawa yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu, Al-Quran ketika bicara tentang manusia, kalau sendiri-sendiri nih, saya sendiri, ibu sendiri, bapak sendiri, ketika bicara tentang pribadi, maka yang terlihat wa khuliqal insanu dha'ifa.
Manusia itu lemah bener. Sisi-sisi negatifnya kelihatan kalau dia sendirian. Maka ketika diamanahkan untuk mengelola alam ini, diberikan amanah, apa kata Allah? Wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak banget zalimnya. Banyak banget ketidaktahuannya, tapi sok tahu. Itu ketika sendirian. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bicara tentang manusia sebagai kebersamaan, berubah panggilan pribadi itu menjadi ya ayyuhan nas. Nah, mulai terasa kekuatannya. Begitu Bapak Ibu ya. Begitu ya ayyuhan nas, terasa kekuatannya. Berubah dari ya ayyuhan nas menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Udah. Disitulah puncak dari kekuatan manusia. Maka kebersamaan dalam keimanan itu potensi membangun dan merubah dunia yang luar biasa. Itu sebabnya dulu para founding fathers itu apa bahasa Sundanya? Founding fathers itu membangun bangsa. Pemimpin yang membangun Indonesia nih, yang merumuskan naskah-naskah utama. Beliau-beliau itu sadar bahwa kalau manusia secara pribadi lemah, begitu ya ayuhan nas secara bersama-sama mulai terasa kuat, tapi akan terasa kekuatannya, hadir kehebatannya begitu ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika membuat dasar negara, pas sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika membuat undang-undang dasar, di pembukaannya alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baru kemudian dan dengan didorongkan keinginan luhur untuk berkebangsaan, untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dan seterusnya. Ini kesadaran. Ini kesadaran bahwa apa? Ya ayyuhalladzina amanu itu asas kekuatan bangsa. Maka siapapun yang ingin memisahkan antara Indonesia dengan ya ayyuhalladzina amanu, salah langkah. Siapapun yang berusaha memisahkan antara Indonesia, masa depan bangsa, dengan ya ayyuhalladzina amanu, salah langkah. Dan yang salah bukan hanya dia, bangsa kita yang kasihan. Kenapa? Semua kalau kita lihat sunnatullah itu, semua bangsa itu pasti bergerak. Semua bangsa itu pasti ada kemajuannya. Pertanyaannya, kemajuan seperti apa yang ingin kita raih? Kemajuan seperti apa yang ingin kita gapai? Maka tidak boleh ada keterpisahan antara Indonesia, keindonesiaan, nasionalisme dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bahasa Quran inilah tingkatan ketiga dari manusia sebagai pribadi. Manusia secara umum bersama-sama ya ayyuhan nas, puncaknya ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu itu seperti Abi sampaikan tadi, mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Jadi la fatahnya itu mutarattibun alal iman wa taqwa. Kalau bahasa teknisnya, kalau orang pesantren yang ngomong, fatahna, Allah bukakan itu kuncinya apa? Amanu wattaqau. Nah inilah yang terus kita jaga, kita rawat, termasuk di majelis Al-Ihya ini. Nih, jadi peran dari Abi ini adalah nyambungin tetap nih, nyambungin antara keindonesiaan sama ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau sambungannya putus, bukan hanya si fulan yang rugi, kita sebagai bangsa juga rugi. Yang Abi lakukan di sini, membangun majelis ta'lim, membangun madrasah terus setiap minggu nih. Ini bukan pekerjaan yang ringan. Istiqomah itu nggak ringan, Bapak Ibu. Berbuat baik gampang, terus berbuat baik. Nah itu, nih terus berbuat baik. Buka majelis ta'lim seminggu nih atau sebulan nih bermajelis, setiap minggu ngisi, gampang. Tapi 10 tahun, 20 tahun istiqamah, nah
itu urusan tuh. Itu sesuatunya itu di situ tuh. Nah, itulah ikhtiar dari Abi di sini, menyambung. Maka benar majelis ini dinamakan, tempat ini dinamakan, ma'had ini dinamakan Al-Ihya. Apa itu Al-Ihya? Menghidupkan kesadaran. Kalau kita baca buku, bapak-bapak ibu ya, baca kitab nih, Kama Zukiro fil Ihya. Nah, kalau kata Al-Ihya disebut nih di dalam kitab semua yang banyak, ratus-ratusan ribuan jilid, maka merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin, karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa itu Al-Ihya? Mari kita renungkan ketika Imam Ghazali menyebutkan. Seingat saya nih, Abi ya, mudah-mudahan nggak salah nih. Di Muqaddimah Al-Ihya itu Imam Ghazali menggambarkan nih. Saya nggak tahu nih gambarnya cocok nggak sama sekarang nih ya. Ini masa beliau nih, abad ke-6, 56 Hijriah. Beliau menyebutkan begini. Saya menyusun kitab Al-Ihya ini adalah karena agama sekarang, nih bahasa beliau nih dulu ya, bukan sekarang. Karena agama sekarang itu sudah berubah menjadi 3 hal saja, kata beliau. Yang pertama, agama sekarang menjadi fatwa-fatwa yang banyak sekali di mana-mana, tapi nggak ada yang diamalin. Yang kedua, agama berwujud menjadi debat-debat, jadalun, di mana seorang merasa diri lebih hebat. Ada ahli ngomong di mana, entah di TV, di mana segala macam, menyampaikan sesuatu. Kalau dia bisa ngalahin orang, itu dia ketawa. Kalau dia dia bisa membuat lawan bicaranya diam, dan dia itu yang paling hebat, maka dia merasa pemenang di situ. Jadi agama udah berubah menjadi fatwa-fatwa yang banyak benar, menjadi perdebatan yang banyak benar. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, syi'run muzakhraf. Jadi menjadi lantunan syair-syair yang indah-indah. Ada syair yang banyak dan indah-indah. Ada debat yang gak habis-habis di mana-mana. Ada fatwa yang keluar, baik dari yang berhak mengeluarkan maupun yang gak berhak. Tetapi di tengah-tengah ketiga hal itu, tak ada pengamalan yang nyata dan istiqomah bagi ajaran agama. Debatnya banyak, syair-syair indahnya juga banyak, fatwa-fatwa juga nggak kurang, pengamalannya nggak ada. Itu abad ke-6. Kira-kira mirip nggak? Wah, ternyata seperti kata para ahli, ada sejarawan dari Inggris mengatakan bahwa sejarah itu repetisi. At-tarikh yu'idu nafsahu. Jadi kayak kaset diputer aja itu sejarah. Memang pelakunya beda, tapi kejadiannya, alurnya mirip-mirip. Kalau kata Ibnu Khaldun, setiap peradaban dunia itu selalu seperti siklus. Mulai dari orang per orang kumpul, bikin desa, makin gede jadi kota. Begitu jadi kota, bingung, susun pemerintahan supaya teratur. Begitu susun pemerintahan, semangat semua membangun. Begitu membangun, dapat duit. Begitu dapat duit, mulai malas. Begitu malas, kemudian mulai mubazir. Begitu mubazir, mulai lemah. Begitu lemah, hancur. Begitu hancur, bangun lagi. Terus begitu siklus. Mudah-mudahan kita bukan masa lemah dan mubazir itu. Mudah-mudahan kita masa semakin kokoh dan semakin kuat sebagai umat dan sebagai bangsa. Artinya Bapak Ibu, nih, Abi membuka Al-Ihya untuk menghidupkan kesadaran. Kalau Imam Ghazali itu Ihya'u Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mati. Kan menghidupkan itu berarti mati, baik. Hidup nih, mati dihidupin lagi. Bukan tulisannya, karena tulisan tetap ada. Bukan syair-syairnya, karena syair tetap ditulis. Bukan fatwa, karena fatwa juga tetap dikeluarkan. Bahkan sekarang, zaman sekarang nih, fatwa-fatwa kadang-kadang keluar dari orang yang gak pantas berfatwa. Tidak ada muahilatnya.
Nggak tahu kita dia ini dapat sanad dari mana nih. Keluar aja patonya plus. Oh, masyarakat bingung. Ajra'ukum 'alal futya, ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling gampang, mudah, ringan berfatwa itu orang yang paling berani masuk neraka, kata Nabi. Nauzubillah. Makanya Imam Malik di satu majelis ditanya 42 pertanyaan, beliau hanya jawab 6 saja. Nggak gengsi. Sisanya yang 36 itu apa kata beliau? Wallahu a'lam bissawab. Jadi ulama bilang wallahu a'lam itu nggak apa-apa ya. Jangan juga bapak-bapak ibu nih apaan nih ustadz kok wallahu a'lam sih? Cari deh ustadz lain yang nggak wallahu a'lam. Ustadz wallahu a'lam nih. Gitu. Ada dulu di Lombok ada ustadz soleh sekali. Dia kalau jadi imam, padahal dia hafal Quran. Tapi kalau jadi imam, dia selalu baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini Ustadz Kulhu katanya. Pindah. Padahal bukan dia nggak ngerti, dia hafal Quran, tapi dia ngamalin hadis Rasul. Idza amma ahadukum falyatajawwaz fa inna wara'ahu as-shaghir wadh-dha'if wa zal hajah. Kalau Anda jadi imam bagi masyarakat secara umum pendek-pendek. Jangan mentang-mentang hafiz Quran datang ke masjid orang baca Al-Baqarah. Itu pernah kejadian zaman Rasul. Jadi pernah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kejadian ada seorang datang sholat subuh. Kemudian begitu sholat subuh dia lihat imamnya panjang bener. Akhirnya besoknya dia sholat subuh tapi tidak di awal. Dia tungguin nih imam dari rumah dia ngeker. Nih azan, kamar, Fatihah nih, Baqarah masih sejus nih. Nah kira-kira kalau udah dekat mau ruku baru dia datang. Nah, itu datang, terus diomongin sama teman yang lain. Begitu diomongin dia nyamperin Rasul. Dia sampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini bukan malas, saya ini rajin. Cuman imamnya kelewatan. Masa Baqarah dia baca sholat subuh? Sedangkan kan kami ini banyak kebutuhan. Nabi kemudian marah luar biasa. Nabi marah, kemudian Nabi khutbah di masjid. Apa kata Nabi? Inna minkum munaffirin. Cara kalian menyajikan Islam itu membuat orang bukannya cinta pada Islam. Ini peringatan Rasul. Ada satu lagi kisah yang kedua, ada pedagang datang ke Madinah. Namanya pedagang itu kan harus cepat bedagangnya pagi-pagi ya, bapak-bapak. Dia bawa apa namanya nih, pikulannya deh kira-kira gitu ya, pikulannya. Begitu sampai masjid yang jadi imam Sayyidina Mu'az bin Jabal, dia hafiz, maka dia bacalah Ali Imran. Nah beda tipis sama Al-Baqarah ya, baca Ali Imran. Lah ini yang berdagang kan mikir, kalau nunggu Ali Imran selesai ini dagangan gak bakal laku nih, karena pasar udah selesai nih, Ali Imran selesai pasar tutup ya. Kan udah siang. Akhirnya pisah beliau, tidak mengikuti imam. Nah, selesaiin sholat cepat pergi. Sayyidina Mu'az salam-salam ngomong, itu tadi kayaknya ada yang pergi ya tengah-tengah sholat tuh gitu. Oh ya ada, takut dagangannya nggak habis, nggak laku, takut pasar keburu tutup. Oh, Sayyidina Mu'az langsung marah. Oh, tuh jangan-jangan dia hatinya ada kemunafikan tuh, nggak sabar. Maksudnya kalau sholat ikut dong. Gimana sih? Nah, begitu diomongin gitu, pedagang ini dengar. Wah, ente diomongin sama Sayyidina Mu'az. Masjid lagi rame, nama Anda lagi populer, gitu. Ya, lagi tren namamu. Cuman dikaitkan sama sesuatu yang nggak baik. Akhirnya orang itu pergi ke Rasulullah SAW mengadu. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya ini orang baik, insya Allah. Saya ini pedagang, ada anak istri saya. Saya ini pedagang pagi-pagi, kalau nggak pagi nggak laku. Tadi saya sholat, karena Mu'az panjangan, saya selesaiin duluan berdagang. Saya diomongin sama Mu'az, dipanggil Mu'az sama Rasulullah SAW. Afattanun anta, Anda ini udah berubah profesi Mu'az menjadi tukang fitnah. Coba.
Afattanun anta? Anda ingin fitnah orang. Jadi fitnah itu tidak hanya dengan menyebut orang yang tidak baik, tetapi melakukan sesuatu yang membuat seseorang teruji dalam agama, itu fitnah. Jadi orang ini orang baik-baik, nggak punya masalah. Tiba-tiba dia terpaksa melakukan sesuatu karena Anda salah di dalam menjadi imam ketika sholat. Maka Rasul mengatakan falyatajawaz. Kalau sholat jangan panjang-panjang, kecuali masjid yang emang orang sudah tahu di situ imamnya panjang gitu. Udah tahu nih, oh di sana 1 juz, yuk sana. Tapi kalau masjid yang biasa, yang umum, pendek-pendek, gak usah panjang. Nah, itu bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, gambaran dari Imam Ghazali itu wajib menjadi renungan kita. Jadi tadi saya dengar beliau di awal mengajak kita untuk membaca wirid dari Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Ini semuanya benteng. Ini isinya benteng nih. Ini benteng yang kokoh. Benteng yang kuat. Lebih kuat dari benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang di Mesir itu. Kalau benteng Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir itu bisa menahan pasukan tentara salib, membentengi Mesir, sehingga tidak runtuh, tidak jatuh, diserbu dulu, maka benteng ini yang dibaca tadi, itu bentengnya bukan dengan bata, kayu, beton, tapi dengan qudrat iradat Allah. Jadi kita membentengi diri dengan kekuasaan Allah. Nah, ini penting betul. Jadi Abi di sini membuka majelis ini untuk mengajak kita semua memperbanyak amal-amal kita sebagai umat. Teori penting, tetapi amal keseharian, pengamalan itu jauh lebih penting. Mari kita amalkan apa yang kita tahu, apa yang telah kita pelajari sekemampuan kita. Lalu kita jaga kekompakan seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anfal. Wa atiullaha wa rasulahu wa atiur rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Jadi diawali dengan nidaul iman. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Mudah-mudahan yang hadir ini kita satu hati Bapak Ibu ya, kompak bersama-sama dalam kebaikan, dan kita doakan apa yang Abi tadi sampaikan, cita-cita beliau ini agak-agak mirip ya, agak-agak mirip dengan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jadi beliau ini masalah nggak mau nerima dari pemerintah ya, ini agak-agak mirip nih sama kakek kami Al-Maghfurullah. Dulu kakek kami itu membangun satu gedung dinamakan Maktabah Birrul Walidain. Jadi niatnya bikin perpustakaan dinamakan Birrul Walidain, bakti untuk orang tua. Tiangnya 99. Kerjaan kita nih dulu sejak saya menyantri, kerjaan kita gotong royong dulu di situ. 99 tiangnya, gede-gede. Kerjanya manual semua. Jadi hari-hari dulu itu tulabul ma'had, tulabul muallimin, kita ngaduk semen, kemudian wah terus. Sampai akhirnya ada seorang murid beliau yang sangat sayang sama beliau, namanya Raden Tuan. Raden Tuan tuh nanya kepada Maulana Syekh, Nini Nunasang, ini bahasa Sasak ya, Nunasang, kira-kira artinya kenapa kok Nini Maulana tidak mau minta sama pemerintah? Kalau minta sehari selesai. Apa kata Maulana Syekh? Bahasa Sasaknya, bahasa Sasak nih ya, mun ku endengang anta kepeng lek pemerintah jaria lagu belangan mek tama surga. Nah, jadi kalau saya mintain duit sama pemerintah jadi cepat, cuma mana jalanmu masuk surga? Allah. Jalan masuk surga itu mana kalau saya mintain duit ke pemerintah? Jadi
Itulah cara guru mendidik. Yang namanya guru dalla ala khair. Dia selalu mikir, muter otaknya, gimana nih supaya muridnya itu bisa dia arahkan ke jalan kebaikan, memfasilitasi untuk amal soleh. Jadi bukan ukurannya gimana supaya cepat selesai, gimana, enggak, tapi gimana nih sebanyak-banyaknya kita ini bisa bergabung bersama dalam kebaikan. Artinya apa? Dengan sumbangan yang sedikit-sedikit, dengan terus kekompakan, ada yang nyumbang satu sak semen, ada satu keranjang batu, ada yang uang 10, terus selama sekian tahun jadilah gedung perpustakaan Birrul Walidain dengan gotong royong ribuan, puluhan ribu umat dalam waktu lebih dari 10 tahun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena intinya adalah semua menanam kebaikan di situ. Jadi ini cara ulama dulu ngajar, tidak dengan banyak omong, tapi dia bukakan pintu kebaikan. Jadi kalau tadi Abi menyampaikan bahwa nggak mau terima dari pemerintah, beliau tidak membahasakan dengan bahasa Maulana Syekh tadi, tapi saya yakin, hakul yakin bahwa salah satu niat beliau adalah supaya semua kita bisa dapat bagian surga dari apa yang dibangun itu. Semoga Allah memberkahi dan merahmati. Saya mohon doa supaya sehat walafiat, sebagaimana saya doakan Bapak Ibu semua. Semoga kita selamat dunia akhirat, dijaga dari segala macam fitnah dan mara bahaya, dan mari kita kompak. Wala tanaza'u itu. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kita kompak, karena tidak ada kata lain ketika kita bicara tentang bagaimana menghadirkan kekuatan untuk bangsa, untuk umat, untuk kejayaan republik, lahir dan batin, mari kita mengaca pada bahasa Al-Quran. Selalu dalam Al-Quran, manusia akan dapat melejitkan potensinya, menjadi yang terbaik. Kuntum khaira ummah, ketika dia naik dari pribadi ke ya ayuhan nas, lalu di ujungnya ya ayyuhalladzina amanu, dengan iman dan takwa. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya, dan diundang ke Lombok ya Bapak Ibu ya. Jadi Lombok itu prioritas pembangunan itu ada pertanian sama pariwisata. Nah, untuk pariwisata kita sedang mengembangkan yang disebut dengan Muslim Friendly Tourism atau wisata halal. Selama 2 tahun berturut-turut Lombok dinobatkan di dalam pertemuan wisata halal dunia di Abu Dhabi. Ya, Lombok ini ditetapkan sebagai the best halal destination. Ada yang lebih lagi selain the best halal world destination itu, ada satu lagi, the best honeymoon halal destination. Jadi tempat berbulan madu yang halal terbaik di dunia. Itu pengakuan dari Abu Dhabi. Siapa yang ditanya? Ya pasangan yang berbulan madu tuh. Dia buat voting. Orang-orang yang pernah berbulan madu kemana ke seluruh dunia, mana tempat berbulan madu yang halal, yang terbaik di dunia? Ternyata Lombok pemenangnya. Ibu-ibu kalau ingin, dari tadi nggak pernah ada yang tepuk, begitu bulan madu langsung tepuk. Tapi saya lihat yang tepuk-tepuk ini kok sudah agak-agak lanjut usianya. Nah, mungkin mengenang bulan madunya yang dulu. Ya, kan masalah bulan madu itu masalah kita ngatur saja ya. Jadi silahkan diulang lagi bulan madunya Bapak Ibu. Datang ke Lombok, ke Sumbawa, itu 2 pulau yang sangat indah. Abi juga sudah sampai ke ujung timur Pulau Sumbawa yang namanya Bima ya. Itu juga tempat para ulama di Bima itu banyak ya. Di Mekah itu ada ulama-ulama Bima, dari Sumbawa, dari banyak. Alhamdulillah. Kami menerima kehadiran, kedatangan Bapak Ibu kapanpun silahkan datang. Kami terima dengan hati yang lapang, kesyukuran dengan penuh penghormatan. Kedatangan seorang mukmin, seorang muslim ke suatu tempat itu yajlibul barokah, pasti akan menghadirkan keberkahan.
Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan dalam silaturahim ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat walaupun sedikit ya. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.